Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat istiqo. Bagaimana sholat istiqo tersebut? Yuk simak video berikut ini. Di suatu negara termasuk Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim kemarau panjang, terdapat daerah tertentu yang mengalami kekeringan. Apabila terjadi kekeringan seperti itu, disunahkan kita untuk melaksanakan sholat minta diturunkan hujan yang disebut dengan sholat istiqo. Jadi, sholat istiqo ini bertujuan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 yang bunyinya Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilas samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta, kemudian anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah. Lalu beliau sholat 2 rakaat seperti pada saat sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti pada sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Ketika musim kemarau telah datang, ada beberapa kemungkinan Allah menurunkan hal ini. Yang pertama, bisa jadi itu adalah azab bagi umat-umat manusia yang telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa dia tidak melakukan sholat, jarang bersedekah, kacauan di mana-mana, mabuk, kemudian terjadi perjudian ataupun sebagainya. Atau bisa jadi yang kedua itu adalah ujian bagi orang-orang mukmin. Allah ingin melihat seberapa besar kuat iman mereka ketika diuji kemarau yang panjang ini. Bagaimana cara sholat istiqo? Sebenarnya sholat istiqo ini sama dengan sholat sunnah-sunnah lainnya. Yang pertama, caranya dilaksanakan dengan 2 rakaat. Yang kedua, berangkat ke lapangan dengan sikap merendahkan diri dan khusyuk. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang biasa dengan penuh harapan. Yang keempat, dilaksanakan tanpa azan dan iqomah. Yang kelima, bacaan Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran dibaca dengan jahar. Kemudian yang keenam, setelah selesai sholat dilanjutkan khutbah. Yang ketujuh, dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya, sewaktu khatib berdoa, hendaknya khatib menghadapkan wajahnya ke kiblat sambil mengangkat kedua tangannya setinggi mungkin.